Meyakini hari akhir dengan mawas diri adalah sikap memeriksa dan mengoreksi diri secara jujur. Sikap ini dapat membuat manusia lebih bertanggung jawab atas tindakannya dan tidak berperilaku semena-mena. Dalam Al-Quran, banyak sekali istilah lain bagi hari akhir, antara lain. Sebagai orang yang beriman, tentu saja kita harus percaya dan meyakini bahwa hari akhir itu pasti akan datang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 7 sebagai berikut. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allaha yab'asu man fil kubur. Artinya, sesungguhnya kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. 1. Kiamat Sugro. Para ulama mengelompokkan kiamat menjadi dua, yakni kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil karena hanya bagian-bagian tertentu saja yang mengalami kehancuran. Contoh kiamat sugro, kematian dan bencana alam. Kiamat kubro adalah kiamat besar karena hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Kita tidak pernah tahu kapan dan bagaimana kiamat kubro itu akan terjadi, tapi Allah SWT telah memberikan gambarannya sebagai berikut. Keluarnya Dajjal yang mengajak manusia kepada jalan sesat. Keluarnya Imam Mahdi yang akan menegakkan keadilan. Turunnya Nabi Isa bin Maryam. Keluarnya Yakjuk dan Makjul. Munculnya awan hitam atau duhkan. Terbitnya matahari dari sebelah barat, dan keluarnya binatang melata pada pagi hari. Kiamat kubro itu pasti akan terjadi sesuai janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-An'am ayat 134 berikut ini. Innama tu'aduna la'atiu wa ma antum bimu'zizin. Artinya, sesungguhnya apapun yang dijanjikan kepadamu pasti datang dan kamu tidak mampu menolaknya. Setelah terjadinya kiamat kubro, maka kita semua akan memasuki tahap kehidupan yang baru, yaitu kehidupan di akhirat. Yang pertama terdapat Yaumul Barzakh yang dikenal dengan alam kubur, merupakan pintu gerbang menuju akhirat. Lalu yang kedua ada Yaumul Ba'ats, merupakan hari dibangkitnya semua manusia dari alam kubur, sejak manusia pertama yang meninggal, menuju ke padang mahsyar. 3. Yaumul Mahsyar adalah masa atau hari dikumpulkan seluruh manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya di padang mahsyar. 4. Yaumul Hisab adalah hari perhitungan amal perbuatan manusia selama menjalani hidup di dunia. 5. Yaumul Mizan adalah hari ditimbangnya amal perbuatan manusia ketika di dunia, baik amalan kecil maupun yang besar. Yang keenam, Yaumul Jaza, merupakan hari dibalasnya amal perbuatan manusia. Setelah itu tentu saja manusia akan bisa masuk surga ataupun neraka. Yang berat timbangan amal baiknya pasti masuk surga, yang berat timbangan amal buruknya pasti masuk neraka. Adapun nama-nama surga yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala antara lain surga Firdaus, surga Aden, surga Mawa, surga Naim, surga Khulq, Darussalam, Darul Muqamah, Darul Akhirah, Husnul Ma'ab, dan Husnah. Adapun nama-nama neraka yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala antara lain neraka Lazhan, neraka Huthama, neraka Sa'ir, neraka Syakar, neraka Jahim, neraka Hawiyah. Sebagai orang yang beriman kepada hari akhir, sudah seharusnya kita selalu mawas diri dari berbagai kemaksiatan dan kebiasaan buruk yang mungkin pernah kita lakukan. Sifat mawas diri bisa ditunjukkan dengan cara senantiasa ingat dan bertakwa kepada Allah, menghilangkan sikap sombong, menghindari perbuatan tidak terpuji, senantiasa berbuat baik kepada sesama manusia.